Di episode sebelumnya, Myulmang yang akhirnya menyadari tentang perasaannya terhadap Dongkyung pergi menemui Dongkyung dan mengatakan kalau ia mencintainya. Lalu secara mengejutkan, Dongkyung yang mendengar pengakuan Myulmang terlihat mengajak Myulmang untuk berkencan. Di sisi lain, Yunkyu berkata kepada Jina kalau ia masih menyukainya dan hal itu membuat Jina terlihat sangat kesal. Namun saat itu, Yunkyu malah tersenyum ketika melihat Jina sedang marah. Keesokan harinya, Jina bertemu dengan Dongkyung. Di sana mereka terlihat sedang menceritakan kejadian semalam. Dongkyung berkata kalau ia kini berkencan dengan Myulmang, sedangkan Jina juga mengatakan kalau Yunkyu kemarin mendatanginya. Ketika mereka sedang berbincang, Jina tiba-tiba menanyakan kapan Dongkyung akan pergi ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Namun di situ Dongkyung menjawab kalau ia harus menyelesaikan beberapa hal dulu sebelum dirinya pergi ke rumah sakit. Setelah bertemu dengan Jina, Dongkyung pergi ke rumah Myulmang. Karena kini mereka berkencan, Dongkyung terlihat agak canggung ketika berdua dengan Myulmang. Myulmang yang melihat sikap Dongkyung yang kikuk terhadapnya, terus-terusan menggoda Dongkyung berpura-pura hendak mengkisehnya. Cerita berlanjut ke Ji Joking yang memanggil Jina ke kantor mengatakan kalau Jina menjiplak karyanya. Namun ternyata itu hanya sebuah alasan karena sebenarnya Ji Joking hanya ingin bertemu Jina untuk menggodanya. Ketika Paca datang dan mengetahui Jina berada di sana dengan Ji Joking, ia segera pergi ke ruang rapat dan mendapati Jina sedang mengamuk di sana. Kemudian saat Paca mendengar Ji Joking menghina karya Jina, ia membalas hinaan itu dengan menyebut kalau karya Ji Joking sangat buruk sehingga membuatnya marah. Jina yang merasa sangat senang karena Paca membelanya harus gigit jari ketika Paca memintanya untuk ganti rugi karena ternyata laptop yang tadi ia lempar adalah milik Paca. Kembali lagi ke Dongkyung dan Myulmang yang lagi asik-asiknya berdua karena mereka baru berkencan. Saat itu Myulmang terus-terusan menggoda Dongkyung yang membuat Dongkyung tersipu malu. Untuk membalas Myulmang yang terus-terusan menggodanya, Dongkyung lalu mengajak Myulmang untuk kise-kisean yang membuat Myulmang terlihat senang walau itu hanya sebuah candaan. Myulmang kemudian mengantar Dongkyung untuk pulang. Sesampainya di rumah Dongkyung, mereka mendapati semua keluarga sedang berkumpul untuk makan. Akhirnya mereka bergabung makan malam di sana, di mana saat mereka berbincang, Sun Kyung tiba-tiba menanyakan nama Myulmang karena selama ini ia belum mengetahuinya. Lalu Myulmang terlihat menjawab pertanyaan Sun Kyung berkata kalau namanya adalah Kim Saram. Suja yang masuk ke rumah untuk mengambil bir di sana terlihat mencari-cari pembuka botol di laci dan menemukan foto yang telah disiapkan Dongkyung untuk pemakamannya. Ia terlihat sangat sedih ketika melihat foto tersebut karena bibinya tak lama keluar. Kemudian Dongkyung masuk ke dalam rumah dan mendapati bibinya sedang menangis sesegukan, dan hal itu membuat Dongkyung terlihat sangat sedih. Scene berlanjut ke Paca yang mengajak Yunkyu untuk bicara tentang Jina. Akan tetapi Yunkyu mengacuhkannya, mengatakan kalau ia sudah memberitahu Jina tentang perasaannya dan mengajaknya berkencan lagi. Di sisi lain, Dongkyung pergi menemui si Dewa di rumah sakit, mengatakan bahwa ia mengasihaninya karena harus memikul beban semua orang di dunia. Lalu tiba-tiba si Dewa menyuruh Dongkyung untuk mencintai Myulmang agar Dongkyung bisa hidup dan mengatakan kalau Myulmang terlahir memang untuknya. Ketika berjalan pulang setelah bertemu si Dewa, Dongkyung bertemu dengan Pak Dokter yang selama ini merawatnya. Ia menerima undangan pernikahan dari Pak Dokter yang akan digelar 3 bulan lagi. Di situ Pak Dokter meminta Dongkyung untuk menghadiri pernikahannya tersebut. Kemudian Dongkyung pergi menemui teman-teman kantornya, di mana saat itu Myulmang berada di sana memperhatikan mereka karena takut Dongkyung bertemu dengan pria lain. Ketika Dongkyung pamit pulang, Myulmang yang melihat rekan Dongkyung memegang tangan Dongkyung terlihat cemburu kepadanya. Lalu ketika mereka pergi, teman-temannya terlihat membicarakan Myulmang yang tentu saja seperti yang sudah Chingu tahu, penampilannya berbeda di setiap mata temannya.
Setelah bertemu teman-temannya, Dongkyung pergi menemui si penulis dengan diantar kembali oleh Myulmang. Di sana, Dongkyung meminta tanda tangan si penulis untuk diberikan pada penulis yang bernama Dalgona. Ketika si penulis menuliskan tanda tangannya di tangan Dongkyung, lagi-lagi Myulmang terlihat kesal. Saat mereka berbincang, Dongkyung tiba-tiba menanyakan tentang apa pendapat si penulis tentang cinta yang dialami oleh Dongkyung, di mana jika Dongkyung memilih Myulmang, dunia akan hancur, sedangkan jika ia memilih dunia, Myulmang akan mati. Ia menanyakan bagaimana caranya agar keadaan tersebut menjadi happy ending, dan di situ si penulis berkata kalau semua akan baik-baik saja selama mereka tidak mencintai siapapun. Mendengar jawaban si penulis, Dongkyung pun terlihat sangat puas. Dongkyung lalu pergi menemui penulis Dalgona untuk memberikan tanda tangan tadi. Saat Dalgona menerimanya, ia terlihat sangat senang. Ketika pulang dari sana dan bertemu Myulmang yang menunggunya, Dongkyung tiba-tiba dikejutkan oleh Myulmang yang berkata kalau ia ingin menikahinya. Mendengar itu, Dongkyung membawa Myulmang ke rumah ibunya, berkata kalau Myulmang harus menyapa orang tuanya dulu sebelum mereka menikah. Karena Dongkyung menolak ramalan Myulmang, ia membeli kue untuk merayakan ulang tahun Myulmang, di mana saat itu Myulmang membuat sebuah permohonan mengatakan kalau ia ingin Dongkyung tetap hidup. Ketika mendengar perkataan Myulmang tersebut, Dongkyung pun merasa sangat terharu. Cerita berlanjut ke Pak Cha yang sedang berbincang dengan Jina di rumahnya. Tiba-tiba Yunkyu menelpon Jina yang kemudian Pak Cha terlihat mencegah Jina untuk mengangkatnya karena ia ingin berbicara dengannya. Akhirnya Pak Cha memberitahu Jina kalau dirinya tinggal dengan Yunkyu dan sudah lama mengenalnya, bahkan saat mereka dahulu melakukan kise. Saat mengetahui hal itu, Jina terlihat kesal terhadap Pak Cha. Di sisi lain, Dongkyung berencana untuk putus dengan Myulmang. Ia keluar membawa koper berniat pergi agar tak membuat semua orang sedih. Namun ternyata Myulmang sudah berada di sana. Myulmang mengetahui kalau Dongkyung berniat pergi setelah bertemu dengan semua orang yang disayanginya. Lalu saat itu Dongkyung mengajak Myulmang untuk putus dan tidak bertemu lagi. Dongkyung juga meminta maaf karena ia telah mencintai Myulmang yang tentu saja membuat Myulmang sangat sedih. Ketika Myulmang mencoba mencegah Dongkyung untuk pergi, Dongkyung yang sudah bulat dengan keputusannya tetap pamit pergi meninggalkan gelang pelindung yang diberikan oleh Myulmang kepadanya. Keesokan harinya, Dongkyung terlihat berada di sebuah rumah di tepi laut. Ia melihat foto-foto dirinya ketika masih kecil dan terlihat damai saat berada di sana. Ia lalu berjalan pergi ke tempat-tempat yang memiliki kenangan tentangnya, di mana saat itu ia mengenang kembali tentang Jina, Sunkyung, dan juga bibinya. Malam harinya, ia datang ke pantai tempat selama ini ia berkeluh kesah. Namun tak disangka, Myulmang datang ke sana untuk mengisi daya, dan hal itu membuat Dongkyung terlihat sangat marah. Setelah Myulmang memujuk Dongkyung untuk mengatakan apa yang diinginkan Dongkyung, akhirnya Dongkyung berkata kalau ia ingin hidup dan tak kuasa lagi menahan kesedihannya. Melihat Dongkyung yang air matanya nyurucut, Myulmang kemudian memeluknya, berkata kalau ia juga menginginkan hal yang sama agar ia bisa mati bersama Dongkyung. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gumawo, bye!